Kita bahas psikosomatik untuk awam ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, psikosomatik itu gejalanya bisa banyak hal ya teman-teman ya. Bisa merasa ada gejala di dada, sakit di dadanya, seperti kayak ada spasm begitu, mual, kepala pusing, kemudian sakit kepala, perut terasa tidak nyaman, yang paling banyak dialami juga, sensori berlebihan ya, kemudian juga adanya susah napas, rasa seperti tercekek. Nah, gejala-gejala ini sering dialami oleh banyak pasien psikosomatik. Namun, paling penting untuk diperhatikan adalah gejala ini kalau dilakukan pemeriksaan, itu tidak ada yang masalah. Jadi semuanya normal. Semuanya oke, dan akhirnya membuat pasien yang mengalami gangguan psikosomatik itu jadi kebingungan. Saya sudah ke dokter saraf, saya sudah ke dokter jantung, saya sudah ke dokter penyakit dalam, semuanya baik-baik saja. Mengapa dan apa yang terjadi pada saya? Sebenarnya ini akibat dari kondisi kelelahan di sistem saraf pusat kita. Jadi orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu sebenarnya terkait dengan sistem saraf pusat yang terlalu lelah. Nah, kalau lelah, dia akhirnya mengalami suatu kondisi yang tidak stabil. Kalau lelah, maka sistem saraf otonomnya juga menjadi jauh lebih lelah. Dan itulah yang menyebabkan gejala-gejala sepertinya real. Ya, belum lagi ditambah orang psikosomatik itu seringkali ya sensitif, ya dia mengalami hipersensitif. Jadi gejala-gejala yang ada di tubuhnya itu seringkali jadi berlebihan daripada kenyataan yang ada. Jadi walaupun sebenarnya mungkin adalah sedikit gejala pusingnya, sakit kepala, perut rasa nggak nyaman, mual dan kepala sakit dan apapun itu yang dialami, tapi sebenarnya tidak sebesar yang diperkirakan. Nah, untuk itu banyak kita alami banyak kasus-kasus gangguan cemas seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pertama, perbaiki gejala dulu. Yang kedua, kurangi cemasnya. Sumber cemasnya dikenali dan kadang-kadang sumber cemasnya ini memang berada pada sekitar lingkungan kita. Jadi kita nggak tahu benar nih bagaimana caranya mengurai kondisi ini menjadi jauh lebih stabil kalau memang ternyata kecemasannya terus-terusan ada. Jadi, teman-teman bagi yang mengalami gejala psikosomatik, teman-teman bisa datang berobat ke psikiater, ya. Kemudian juga kalau misalnya sudah membaik gejalanya, tapi psikiaternya mungkin hanya memberikan obat, tidak melakukan psikoterapi, teman-teman boleh melakukan psikoterapi mandiri, ya. Ada cara-caranya, teman-teman bisa cari, ya, teknik-tekniknya, atau teman-teman bisa baca buku, atau kalau memang perlu bantuan, teman-teman bisa ke psikolog untuk mendapatkan bantuan psikoterapi. Mudah-mudahan